Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian biaya mutu. Apa itu biaya mutu? Biaya mutu tidak hanya terdiri atas biaya untuk mencapai mutu, tetapi juga biaya yang terjadi karena kurangnya mutu. Untuk memahami dan meminimalkan biaya mutu, jenis biaya mutu harus diidentifikasikan dan dibedakan. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya mutu. Jenis-jenis biaya mutu yang pertama biaya pencegahan atau preventif adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produksi bermutu tinggi, termasuk biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem-sistem tersebut. Yang kedua ada biaya penilaian. Itu adalah biaya yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk. Terdiri atas biaya inspeksi dan pengujian bahan baku, inspeksi produk selama dan setelah proses produksi, serta biaya untuk memperoleh informasi dari pelanggan mengenai kepuasan mereka atas produk tersebut. Kemudian yang ketiga, ada biaya kegagalan, yaitu biaya yang terjadi saat produk gagal. Kegagalan tersebut dapat terjadi secara internal atau eksternal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi selama proses produksi, dan biaya eksternal adalah biaya yang terjadi setelah produksi dijual. Adapun proses produksi suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain. Pendekatan TQM-nya berbeda jauh, namun karakteristik-karakteristik berikut bersifat umum untuk semuanya. Yaitu yang pertama, tujuan perusahaan atas semua aktivitas bisnisnya, itu adalah untuk melayani pelanggan. Yang kedua ada manajemen puncak, memimpin secara aktif dalam perbaikan mutu. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak diperlukan untuk menyediakan arahan dan untuk memotivasi karyawan di semua tingkatan agar bekerja sama guna memperbaiki mutu produk. Kemudian yang ketiga, semua karyawan terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu. Memperbaiki mutu adalah suatu cara menjalankan bisnis yang berlaku bagi setiap bagian dan setiap tingkatan di perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu. Pada umumnya, sistem-sistem ini terdiri atas pengaturan kelompok karyawan ke dalam tim mutu atau lingkungan mutu yang bertemu secara teratur untuk mendiskusikan masalah mutu. Yang terakhir ada perusahaan menghargai karyawan dan memberikan pelatihan terus-menerus serta pengakuan atas pencapaian. Bahkan di perusahaan yang sangat terotomatisasi sekalipun, sumber daya manusia merupakan aktiva perusahaan yang paling berharga karena manusialah yang melakukan perencanaan, desain, dan pengaturan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Oke, di sini saya Vito Gilang Perdana akan melanjutkan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Cara yang terbaik untuk mengurangi biaya mutu total adalah mengurangi kondisi kurangnya mutu. Secara historis, kebanyakan perusahaan menyelesaikan masalah mutu dengan cara menghasilkan produk dalam jumlah yang besar sedemikian rupa sehingga berapapun jumlah unit yang ditolak di akhir proses, perusahaan tersebut memiliki cukup unit yang baik guna memenuhi permintaan yang ada. Tetapi pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu pendekatan ini terlalu terlambat untuk mendeteksi kerugian produksi. Jika cacat terjadi di awal produksi, biaya yang ditambahkan produk yang efektif tentu saja merupakan kerugian. Pendekatan ini tergantung kepada jumlah persediaan yang besar guna memastikan unit yang baik dalam jumlah yang mencukupi. Padahal persediaan yang besar itu biaya yang dikeluarkan itu tidak murah, pasti mahal. Kemudian hal ini menyebabkan penggunaan yang tidak efisien dari sumber daya produksi dan tenaga kerja yang ada. Meskipun beberapa dari
inefisiensi dan pemborosan ini dapat dihilangkan dengan cara mempersering inspeksi, tetapi biaya inspeksi mahal dan tidak memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Kemudian yang kedua itu besarnya biaya dari kerugian produksi ini jarang sekali diukur. Biaya bahan baku sisa, barang cacat, dan pengerjaan kembali dari sistem mutu yang seperti dipandang secara umum sebagai bagian dari biaya produksi normal, sehingga konsekuensinya itu biaya-biaya ini sering kali diabaikan, sehingga memicu atau tidak menekan pemborosan dan inefisiensi dari produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian cara apa sih yang terbaik dalam peningkatan mutu berkelanjutan? Yaitu cara yang terbaik memperbaiki mutu adalah untuk berkonsentrasi pada pencegahan, yaitu mencari penyebab-penyebab dari pemborosan dan inefisiensi, kemudian mengembangkan rencana sistematis untuk menghilangkan penyebab tersebut. Pendekatan mutu ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan meningkatkan biaya pencegahan akan lebih sedikit produktif efektif yang dihasilkan dan biaya mutu secara total akan menurun. Pendekatan ini dimulai pada titik desain produk sampai keseluruhan proses produksi, sehingga rencana produksi yang akan dilakukan dapat menurunkan harga biaya mutu tersebut dengan cara mencari apa sih kurangnya pemborosan tersebut, maka itu akan memperbaiki mutu berkelanjutan. Mungkin materi itu saja, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu mengukur dan melakukan biaya mutu. Biaya mutu bagi kebanyakan perusahaan cukup tinggi. Mengukur dan melaporkan biaya mutu yang cukup tinggi akan menarik perhatian manajemen puncak pada saat yang sama, yaitu akan memberikan perbaikan pelaporan biaya mutu, juga memberikan arahan dengan mengindikasikan kesempatan-kesempatan untuk perbaikan yang substansial. Kebanyakan dari biaya kegagalan berbagai macam produk dapat diukur, dilaporkan setiap periode. Biaya kegagalan dapat disebabkan karena bagian-bagian bermutu rendah dan pemasok, mesin yang usang, desain produk yang buruk, atau faktor lain di luar kendali manajemen pusat biaya. Yang selanjutnya itu akuntansi untuk bahan baku sisa atau scrap. Bahan baku sisa terdiri atas yang pertama serbuk atau sisa-sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses. Yang kedua bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan maupun direktur ke pemasok. Yang ketiga yaitu bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan, kegagalan mesin. Jika bahan baku sisa memiliki nilai bahan baku tersebut, sebaiknya dikumpulkan dan disampaikan untuk dijual ke pedagang barang bekas. Jika bahan baku sisa merupakan hasil dari pemotongan, pengikiran, atau residu bahan baku, mungkin tidak mudah menentukan biaya. Meskipun demikian, suatu catatan atas jumlah bahan baku sisa sebaiknya disimpan. Meskipun jenis bahan baku sisa ini tidak dapat dihilangkan, tetapi sebaiknya tidak diabaikan. Jumlah bahan baku sisa sebaiknya ditelusuri sepanjang waktu dan dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut terjadi karena penggunaan bahan baku yang tidak efisien dan inefisien.
ini dapat dihilangkan paling tidak sebagian. Kemudian akuntansi untuk biaya barang cacat spoiled goods. Barang cacat tidak dapat dibentuk baik karena secara teknis tidak mungkin atau karena tidak ekonomis untuk membentuknya. Produk plastik yang digunakan dari cetakan yang penyok atau tergores atau tidak dengan warna yang salah tidak dapat dibetulkan. Di sisi lain, produk yang ditemukan dicat tetapi terdapat gelembung, mesin dapat diperbaiki dengan mengamplas dan mengecatnya kembali. Pengamplasan dan pengecatan kembali tidak akan ekonomis apabila selisih antara pendapat yang dapat diperoleh dari penjualan produk tersebut dengan harga normal dengan harga penjualan produk tersebut dengan harga diskon karena cacat lebih kecil dari tambahan biaya untuk melakukan pengamplasan dan pengecatan kembali. Terima kasih. Ya, kita memasuki ke contoh soal, yaitu ada barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Jika barang cacat terjadi karena tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelanggan, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu. Untuk contohnya yaitu 100 kursi plastik dengan desain khusus untuk Pizza King berdasarkan nomor pesanan 876. Setelah 100 kursi diproduksi, pelanggan mengubah spesifikasi desain. 100 kursi ini tidak dapat digunakan oleh pelanggan dan tidak dapat diperbaiki sehingga tidak dapat diterima oleh pelanggan. Meskipun demikian, Plastik Co dapat menjual 100 kursi ini sebagai barang bekas dengan harga $10 per unit atau totalnya $1.000. Tambahan 100 kursi diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan, sehingga totalnya sebesar 1.100 kursi. Total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 876 adalah biaya bahan baku yaitu $22, tenaga kerja 5.500, biaya overhead pabrik 11.000. Total biaya pesanannya adalah 38.500. Dan ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian pesanan tersebut dan pengiriman ke pelanggan sebagai berikut.